10多年，成功制了全新一代。这500增山车真的厉害！Hey Sleeper, selamat datang. Kali ini aku mau bawain alur cerita yang menarik nih dari film yang berjudul Bonnie Bear Guardian Squad. Nah, yang belum nonton film Bonnie Bear lainnya bisa klik link di atas atau deskripsi di bawah. Di film kali ini kita akan diperlihatkan flashback dua beruang bersaudara yang memiliki sang ibu. Namun karena sebuah kejadian mereka harus berpisah dengan ibunya, hingga mereka mencari keberadaan ibu mereka hingga dewasa. So yang penasaran langsung aja nih, tarik selimut kalian rapat-rapat, siapkan cemilannya dan selamat menonton. Di awal film terlihat dua ekor anak beruang tengah berlari bersama melewati air terjun, padang rumput hijau hingga sampai di sebuah pohon. Mereka ke sana bersama ibu mereka. Kedua anak beruang itu bernama Xiongda dan juga Xiong'er, yang biasa kita kenal dengan nama Briar dan juga Bramble. Ketika mereka sampai di sana, Xiongda ingin bermanja dengan ibunya dan menolak untuk bermain bersama saudaranya, yaitu Xiong'er. Sambil bermanja dengan ibunya, Xiongda bertanya tentang kalung milik ibunya. Singkat cerita, ibunya memberitahu nih arti dari kalung batu permata itu kepada kedua anaknya. Malam pun tiba, sesuatu telah terjadi di hutan sehingga membuat sang ibu menyuruh Xiongda untuk tetap di rumah selama sang ibu pergi untuk memeriksa ke hutan. Sayangnya Xiongda tidak menuruti perintah sang ibu dan dia berakhir mengejar sang ibu menuju ke hutan. Sesampainya di tempat itu, Xiongda berusaha untuk mencari jejak sang ibu di balik kebakaran di sebuah bangunan. Alhasil dia berhasil menemukan sang ibu. Sayangnya kebakaran itu membuatnya harus terpisah dari sang ibu. Keesokan harinya, Xiongda dan juga Xiong'er pergi mencari sang ibu, bahkan sampai berhari-hari hingga kedua beruang itu bertambah usia. Saat ini Xiongda tengah berada di bawah pohon tempat di mana dulu mereka bermain bersama ibunya. Lalu dia dikagetkan dengan suara yang berasal dari pohon. Ternyata suara itu adalah Xiong'er yang berusaha untuk bermain bersama Xiongda. Singkat cerita, mereka saling berbicara nih tentang ibunya. Namun Xiongda sepertinya sangat kecewa dengan sang ibu yang dulu meninggalkan mereka. Hal ini membuat suasana menjadi canggung. Dengan berat hati, Xiongda berusaha untuk mencairkan suasana ini dan membuat Xiong'er tersenyum kembali. Tidak lama kemudian, seorang pria bernama Qiang datang dengan bis miliknya dan pergi mengajak mereka berdua. Di sisi lain, ada seseorang yang datang ke bangunan yang dulu pernah terjadi kebakaran. Dia meletakkan satu buket bunga di hamparan rumput hijau itu. Sementara itu, Xiongda dan juga Xiong'er kini sudah berpakaian seperti robot. Mereka memiliki kesepakatan dengan Qiang untuk datang ke pameran robot. Ketika Qiang tengah sibuk menelpon di luar bis, kedua beruang itu sedikit mendapatkan masalah yang berujung Xiong'er harus melepaskan kostum robot itu. Yang sialnya mereka, Qiang kedatangan tamu yang ternyata seorang ilmuwan pembuat robot sama sepertinya yang bernama Xiao Luo. Singkat cerita, Qiang ini ingin menunjukkan hasil buatan robot miliknya pada Xiao Luo. Sayangnya semua ekspektasi Qiang benar-benar di luar nalar karena kedua beruang itu berhasil membuat kekacauan. Lalu mereka langsung pergi menuju ke pameran robot di kota. Sesampainya di gedung pameran, seluruh ruangan dikelilingi oleh robot-robot canggih. Hal ini membuat Xiongda dan juga Xiong'er terkesan. Alhasil mereka pergi meninggalkan Qiang dan juga Xiao Luo untuk melihat-lihat robot di gedung itu. Namun sesuatu terjadi di sebuah pameran robot penjaga kue.
Robot penjaga kue itu sepertinya mengalami sistem error sehingga dia berusaha untuk melemparkan semua kue kepada setiap orang yang berada di gedung itu. Beruntungnya Xiao Luo berhasil menenangkan kekacauan ini. Dia berusaha untuk memperbaiki sistem robot itu. Akan tetapi seorang profesor yang merupakan pembuat para robot di sana langsung mendatangi Xiao Luo. Profesor itu bernama Dong Hai. Akhirnya Dong Hai berhasil memperbaiki robot yang error berkat bantuan Xiao Luo. Singkat cerita, Xiao Luo memperkenalkan dirinya pada Dong Hai. Hal ini membuat profesor itu kaget karena Xiao Luo adalah anak dari kenalannya yaitu Dr. Su. Setelah itu, Qiang datang membawa tas milik Xiao Luo, namun sesuatu benda jatuh dari dalam tas itu. Ternyata itu adalah kalung milik sang ibu dari Xiongda dan juga Xiong-er. Ketika kedua burung itu masih terdiam memandangi kalung batu itu, tiba-tiba saja listrik padam dan ada bom asap yang memenuhi seluruh gedung itu. Di balik asap itu datanglah segerombolan robot yang dipimpin oleh pria bernama Ironclad. Setelah itu Ironclad menyuruh para robotnya untuk mencari seseorang. Kemudian para robot mencari dan mendeteksi setiap orang hingga salah satu robot mendeteksi wajah Xiao Luo. Dengan secepat kilat, para robot berusaha untuk menangkap Xiao Luo nih. Beruntungnya gadis itu diselamatkan oleh Xiongda. Setelah itu Qiang datang dengan bis miliknya untuk menjemput mereka. Alhasil mereka bergegas pergi dari gedung itu. Namun Ironclad tidak membiarkan mereka pergi begitu saja. Dia menyuruh para robotnya untuk menangkap mereka. Pengejaran itu berakhir dengan terdamparnya mereka di sebuah pulau yang sangat misterius. Singkat cerita, di pulau itu banyak sekali bangkai kapal yang terdampar dan Dong Hai berpendapat bahwa mereka terdampar di wilayah kekuasaannya Ironclad. Namun percakapan itu sempat terputus karena Xiongda dan juga Xiong-er ingin bertanya soal kalung milik ibu mereka yang bisa berada di tangan Xiao Luo. Singkat cerita, kedua beruang itu akhirnya memperlihatkan jati diri mereka yang sebenarnya pada Xiao Luo dan juga Dong Hai. Setelah itu Xiongda dan juga Xiong-er kembali bertanya kepada Xiao Luo soal kalung itu lagi nih. Yang alhasil Xiao Luo tahu soal ibu mereka. Namun sebelum gadis itu menjawab kedua beruang, mereka kedatangan tamu tak diundang. Dia adalah robot yang diduga adalah Ironclad. Beruntungnya Dewi Fortuna berada di pihak mereka nih. Ada satu robot dari pameran yang berhasil menyelamatkan mereka. Singkat cerita, kedua beruang itu terpisah dari robot pameran dan juga Xiao Luo. Mereka terjebak bersama robot yang mengejar mereka. Namun sesuatu membuat mereka sangat kaget, yaitu sosok asli di balik topeng robot yang mengejar mereka. Robot itu ternyata adalah sang ibu mereka. Namun beruang itu justru tidak menghiraukan mereka dan pergi begitu saja. Hal ini membuat Xiongda kesal, ditambah perbuatan beruang itu kepada Xiong-er. Alhasil dia mengejar beruang itu, namun Xiongda sangat kaget ketika beruang itu bukanlah sang ibu. Kemudian beruang putih itu tengah melacak keberadaan Xiao Luo. Hal ini dilihat oleh Xiongda dan dia tidak akan membiarkan beruang putih itu mengejar Xiao Luo. Yang mana alat pelacak itu berhasil direbut oleh Xiongda. Lalu dia melemparkannya pada Xiong-er. Sayangnya alat pelacak itu harus berakhir di perut Xiong-er. Setelah beberapa saat mereka sempat berbicara untuk dapat membawa Xiong-er. Singkat cerita Xiong-er setuju nih untuk dibawa oleh beruang putih itu dengan jaminan bahwa Xiong-er memiliki sebuah rencana bagus. Di sisi lain robot pameran itu masih terus berlari membawa ketiga orang di badannya. Sayangnya mereka dihadang oleh para robot milik Ironclad. Yang alhasil robot pameran itu bersiap untuk bertempur. Sementara itu Xiongda dan juga Xiong-er berusaha untuk melarikan diri dari beruang putih itu. Yang sayangnya berapa kali pun mereka berusaha untuk kabur, semua usaha mereka pasti sia-sia dan berakhir dipukul oleh beruang putih. Namun pada rencana terakhir mereka berhasil melarikan diri dari beruang putih itu.
Setelah mereka berhasil, Xiaongda segera bergegas untuk pergi dari tempat itu. Namun Xiong-er justru pergi ke arah sebaliknya. Dia menemukan sesuatu yang menarik perhatiannya. Sialnya hal ini membuat Xiong-er dalam bahaya. Beruntungnya beruang putih segera datang untuk menyelamatkan Xiong-er. Beberapa saat kemudian Xiongda berterima kasih nih kepada beruang putih karena telah menyelamatkan Xiong-er. Lalu beruang putih itu sedikit kesal pada Xiongda dan juga memaksanya untuk segera pergi mengejar Xiao Luo. Hal ini membuat Xiongda bertanya-tanya alasan beruang putih mengejar gadis itu. Singkat cerita, beruang putih itu tidak memberikan alasan pada Xiongda, namun dia tidak ingin menyakiti Xiao Luo. Alhasil mereka kembali mencari keberadaan Xiao Luo bersama-sama. Di sisi lain, robot pameran berhasil mengalahkan para pasukan Ironclad. Sayangnya robot itu juga ikut tidak sadarkan diri. Singkat cerita, Xiao Luo sangat kaget dengan sistem yang ada pada para robot Ironclad, yang mana sistem itu milik dari mendiang ibu Xiao Luo. Sementara itu ketiga beruang masih melanjutkan pencarian mereka. Namun dalam perjalanan mereka hambatan datang, yaitu para anjing robot Ironclad berusaha untuk menyerang mereka. Alhasil Xiongda dan beruang putih harus terlibat dalam pertarungan melawan para anjing robot. Pertarungan ini dimenangkan oleh para beruang. Setelah itu Xiong-er memuntahkan alat pelacak itu. Dengan secepat kilat beruang putih itu langsung mengambilnya. Namun tiba-tiba saja alat pelacak itu mengeluarkan sebuah hologram dari Ironclad. Lalu Ironclad menyandra anak dari beruang putih itu dan memanfaatkan beruang putih itu untuk menangkap Xiao Luo. Semua ini didengar oleh Xiongda. Di sisi lain, kedua belah pihak saling berlari untuk mencari keberadaan teman-teman mereka. Kemudian mereka bertemu juga nih, sehingga grup Xiao Luo bertemu dengan kedua beruang bersaudara. Singkat cerita, Xiao Luo mengatakan bahwa hilangnya ibu kedua beruang itu ada hubungannya dengan Ironclad. Sayangnya percakapan itu harus terputus karena kedatangan beruang putih. Alhasil Xiongda dan beruang putih itu saling berebut Xiao Luo. Sialnya semua pertarungan singkat itu harus berakhir dengan naas karena Xiongda berhasil menyelamatkan beruang putih dari puing-puing kontainer. Dia dan beruang putih harus terjebak di bawah puing-puing itu. Yang kini mereka terjebak dan tidak bisa melakukan apapun. Mereka hanya bisa berharap kepada Xiong-er dan teman-teman untuk dapat menyelamatkan mereka. Singkat cerita, Xiongda dan beruang putih saling bertukar cerita tentang masalah yang selalu membebani pikiran mereka. Hal ini membuat Xiongda teringat akan masa-masa kelamnya bersama Xiong-er yang berjuang mencari sang ibu. Singkat cerita, Xiongda merasa iri pada anak dari beruang putih karena memiliki ibu yang sangat peduli padanya. Namun beruang putih menyanggah pendapat itu. Dia mengatakan bahwa tidak ada seorang ibu yang tega meninggalkan anaknya sendirian. Sayangnya semua aktivitas mereka harus berhenti karena kedatangan Ironclad dengan robot kapal selamnya. Setelah Ironclad mendapatkan apa yang dia inginkan, dia langsung segera pergi dari tempat itu. Pintarnya kedua beruang itu dan juga Qiang berhasil memanjat ke salah satu lengan robot itu. Alhasil mereka bisa mengejar Ironclad. Di sisi lain, beruang putih dan kedua manusia yang tidak lain adalah Xiong Luo dan juga Dong Hai ikut menjadi tawanan dari Ironclad. Kini kedua orang itu tengah berdebat dengan Ironclad soal robot yang memiliki chip buatan ibunya Xiao Luo. Ironisnya, Ironclad juga mengatakan bahwa dialah yang menyebabkan rumah milik Profesor Su kebakaran dan kejadian hilangnya ibu dari kedua beruang bersaudara. Ketika mereka tengah serius berdebat, datanglah ketiga orang yang menjadi penyusup di kapal robot milik Ironclad. Singkat cerita, mereka sedikit terlibat perkelahian dengan Ironclad dan para robot. Namun sesuatu tengah terjadi ketika beruang putih itu bersikeras untuk meminta anaknya kembali. Di situ Ironclad justru membuat beruang putih itu kebingungan. Ironclad mengungkapkan tentang anak beruang putih yang sebenarnya adalah sebuah program yang diciptakan olehnya dan bukan makhluk hidup. Singkat cerita, Ironclad juga mengatakan bahwa dia menemukan beruang putih di sebuah tempat bernama Bears Hills. Hal ini membuat Xiongda sangat kaget. Bahkan dia merasa bahwa beruang putih itu adalah sang ibu. Sayangnya Ironclad tidak peduli soal itu. Dia hanya peduli dengan urusannya untuk mencari sesuatu yang dimiliki oleh Xiao Luo.
Berbeda dengan Xiongda yang masih berusaha untuk menyelamatkan sang ibu dari kursi listrik. Sekalipun dia gagal, namun semangat Xiongda membuahkan hasil yang sangat bagus. Alhasil Xiongda berhasil nih menyelamatkan sang ibu. Hal ini menarik perhatian dari Ironclad sehingga perkelahian yang memperebutkan tas dengan Xiao Luo harus terhenti. Bahkan tas milik Xiao Luo juga terlempar. Lalu terjadilah sebuah ledakan dari kursi listrik sehingga membuat ketiga beruang itu terlempar keluar dan tercebur ke laut. Selama di dalam air, beruang putih teringat tentang kedua anaknya yang tidak lain adalah Xiongda dan juga Xiong'er. Bukan hanya itu, dia juga melihat kalung batu miliknya yang ikut tenggelam bersamanya. Seketika itu, beruang putih itu sadar bahwa dia adalah sang ibu dari kedua beruang bersaudara itu. Ketika mereka sedang bernostalgia, kapal robot milik Ironclad sudah diamankan oleh polisi. Bahkan ketiga orang yang ada di dalamnya juga sudah diselamatkan. Sialnya Ironclad berhasil melarikan diri. Sore itu, kedua beruang itu saling melepas rindu dengan sang ibu. Bahkan mereka sangat senang bisa bertemu lagi dengan sang ibu. Setelah beberapa saat, Xiong'er kelelahan dan dia tertidur. Namun tidak dengan Xiongda yang masih terjaga dan memulai percakapan dengan ibunya. Dia bertanya tentang warna bulu milik ibunya yang kini telah berubah warna. Sayangnya sang ibu benar-benar tidak ingat tentang apa yang terjadi padanya. Singkat cerita, Xiongda tengah sibuk untuk menyelamatkan Xiong'er yang terbawa arus. Setelah dia menyelamatkan saudaranya, sang ibu menghilang. Di sisi lain, Xiao Luo dan Qiang tengah menjaga Diang Hao yang masih pingsan. Lalu mereka kedatangan sang ibu beruang, dan yang lebih kagetnya adalah ternyata ibu beruang adalah sebuah robot. Bahkan Xiao Luo juga mengatakan bahwa sang ibu beruang merupakan ciptaan dari mendiang ibunya Xiao Luo. Kemudian Xiao Luo memeriksakan keadaan sang ibu beruang nih melalui laptop miliknya. Di situ Xiao Luo menjelaskan hasil pemeriksaannya kepada sang ibu beruang. Setelah itu, Xiao Luo berusaha untuk memperbaiki sistem memori milik sang ibu beruang. Lalu mereka menemukan sebuah kejadian yang terjadi saat kebakaran di hutan itu. Kagetnya mereka adalah penjahat yang melakukan semua perbuatan keji, yang adalah Dong Hai dan juga Ironclad. Sayangnya, kegiatan mereka harus terhenti karena Dong Hai datang sambil mengarahkan senjata listrik pada mereka. Alhasil Dong Hai berhasil membuat mereka pingsan dengan pistol listrik itu. Sementara itu, Xiongda berusaha mencari sang ibu. Singkat cerita, dia menemukan sang ibu sedang berjalan pergi bersama Dong Hai dan juga Ironclad. Xiongda berusaha untuk menghentikan mereka, namun sesuatu terjadi di sana. Semua usaha Xiongda untuk menghentikan sang ibu yang merupakan robot itu gagal. Bahkan dia harus melihat sang ibu pergi meninggalkannya untuk kedua kalinya. Dengan penuh kesedihan, Xiongda berjalan di sebuah lorong. Lalu dia melihat sebuah kalung batu milik ibunya. Kemudian Xiongda mengambil kalung itu dan membuangnya dengan kesal. Namun sesuatu terjadi pada kalung batu itu. Dengan cepat, kalung batu itu langsung memperlihatkan sebuah rekayasa hologram tentang ingatan yang pernah terjadi saat Xiongda dan juga Xiong'er masih bayi. Dimulai dari pertama kalinya kedua beruang bersaudara itu ditemukan oleh Profesor Wu. Lalu wanita itu berinisiatif untuk menciptakan sang ibu beruang supaya bisa menjaga kedua bayi beruang itu. Akhirnya sang ibu beruang terus menjaga dan mengasuh kedua anak angkatnya yang sudah dia anggap sebagai anaknya sendiri. Semua hal yang sang ibu lakukan untuk menjaga kedua anaknya berhasil membuat sifat dingin robotnya berubah menjadi kehangatan seorang ibu kepada anaknya. Hari demi hari membuatnya semakin sayang kepada kedua anaknya, hingga hari di mana Profesor Su ingin membawa kedua anak beruang itu ke tempat perlindungan hewan. Hal ini membuat sang ibu sangat sedih, harus terpisah dari kedua anaknya. Lalu sesuatu terjadi dan membuat Profesor Su mengurungkan niatnya. Di situ Xiongda sangat kaget melihat kebenaran tentang masa lalu dari sang ibu yang ingin selalu bersama dengan anaknya. Lalu tanpa sengaja kaki Xiongda menyenggol sebuah laptop. Dengan cepat Xiongda melihat rekaman memori dari sang ibu saat kejadian kebakaran di hutan. Singkatnya, saat kejadian itu sang ibu berusaha untuk menolong Xiongda dan dia berhasil. Sayangnya sistem memori miliknya harus terganggu karena ulah Dong Hai dan Ironclad sehingga membuat dirinya menjadi orang lain.
Kenyataan ini berhasil membuat Xiongda sedih. Lalu dia dikagetkan dengan suara orang minta tolong dan ternyata itu adalah Qiang. Singkat cerita, Qiang menceritakan tentang apa yang terjadi pada Xiao Luo dan sang ibu beruang sebelumnya. Tidak lama kemudian, Xiong'er berlari nih ke arah mereka karena dikejar oleh anjing robot. Beruntungnya, Xiongda berhasil menyelamatkan saudaranya. Setelah itu mereka berencana untuk menyelamatkan sang ibu dan juga Xiao Luo. Sementara itu di pelabuhan, Dong Hai dan juga Ironclad tengah meminta sesuatu dari Xiao Luo. Namun mereka kedatangan tamu tidak diundang, yaitu Xiongda dan juga Xiong'er. Ternyata kedua beruang itu membawa benda yang diinginkan Dong Hai, yaitu kalung batu sang ibu. Dengan sangat mudah pasukan Dong Hai langsung mengalahkan kedua beruang bersaudara. Alhasil mereka ikut tertangkap. Berbeda dengan Dong Hai, sepertinya dia tidak senang nih dengan isi dari kalung batu itu, sehingga Dong Hai memarahi Xiao Luo. Ternyata selama ini Dong Hai hanya ingin mencuri teknologi canggih yang dimiliki oleh Profesor Su. Namun konsep Dong Hai dan juga Su sangat berbeda tentang teknologi. Alhasil Xiao Luo menjelaskan kepada Dong Hai tentang konsep teknologi milik ibunya. Singkat cerita, Dong Hai menceritakan tentang dirinya yang sangat membenci Su karena Su sudah mengambil semua reputasi, kekayaan, bahkan ketenarannya. Hal ini memicu Dong Hai untuk berbuat jahat kepada Su dan mencuri semua hasil ciptaan robotnya. Namun Xiao Luo sangat kesal mendengarnya dan membuat Dong Hai marah. Alhasil Dong Hai ingin memukul Xiao Luo. Beruntungnya Xiao Luo, Qiang datang tepat pada waktunya dan membawa seisi warga kota untuk menyaksikan kejahatan Dong Hai. Akhirnya mereka sangat kecewa pada Dong Hai. Sayangnya hal ini tidak membuat Dong Hai mengakui kesalahannya. Justru dia berencana untuk menghancurkan mereka semua dengan robot kapal miliknya yang sangat besar. Semua kejadian ini membuat ketiga beruang itu tidak bisa tinggal diam. Alhasil mereka bekerja sama untuk mengalahkan Dong Hai dan juga Ironclad. Sayangnya mereka kini terpojok dan sulit mengalahkan Dong Hai. Bahkan Xiongda dan sang ibu sedang dalam bahaya. Beruntungnya Dewi Fortuna berada di pihak mereka nih. Xiao Luo berhasil menyelamatkan mereka dari serangan Dong Hai. Singkat cerita, Xiao Luo membantu mereka untuk mengalahkan Dong Hai. Kini mereka semua bersiap untuk mengalahkan Dong Hai dan juga Ironclad secara bersama-sama. Akhirnya mereka berhasil mengalahkan Dong Hai. Sayangnya niat jahat Dong Hai tidak berhenti sampai di situ. Dia berencana untuk mengaktifkan bom waktu dan dengan egoisnya dia pergi sendirian untuk melarikan diri dari sana. Hal ini membuat sang ibu beruang panik dan berusaha untuk menghentikan bom waktu itu. Sedangkan Xiongda tengah menolong Ironclad. Dia bertanya padanya, bagaimana cara untuk menghentikan bom itu? Sayangnya Ironclad benar-benar tidak tahu. Singkat cerita, sang ibu memiliki ide untuk dapat menghentikan bom tersebut. Sayangnya ide itu membuatnya harus terpisah dari Xiongda karena sang ibu tidak ingin Xiongda terluka. Sebelum sang ibu menuntaskan tugasnya, dia memberikan salam perpisahan kepada Xiongda. Setelah itu sang ibu membawa pergi robot besar yang merupakan bom waktu itu ke tengah laut sendirian untuk mengingat kedua anaknya. Semua pengorbanan sang ibu benar-benar telah menyelamatkan seisi kota. Setelah kejadian itu, kedua beruang itu masih saling berbagi kesedihan bersama di perkarangan rumah Qiang. Sementara itu, Xiao Luo berusaha nih untuk memperbaiki robot sang ibu beruang dengan seluruh kemampuannya. Di malam yang sama, Xiongda tengah terduduk sedih. Lalu Xiong'er menemaninya hingga matahari sudah berada di atas kepala mereka. Lalu mereka kedatangan tamu nih, yaitu Xiao Luo dan juga Qiang. Mereka berdua datang membawa sang ibu beruang kembali. Hal ini membuat mereka sangat senang dan berlari memeluk sang ibu. Di akhir film mereka bisa kembali bersama-sama lagi.
Nah itu tadi alur cerita dari film Bonnie Bear Guardian Squad. Gimana Sleeper, seru banget kan cerita kali ini? Dimana kita akhirnya tahu bahwa ibu dari kedua beruang ini adalah sebuah robot. Oh iya Sleeper, kalian bisa follow nih Instagram kita di @temantidur.ytb atau @handyalfat. So Sleeper, itu tadi video kita kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Aku Hendy pamit, happy nice dream and ciao.